ayo kita kerja, ayo kerja, ayo kita kerja, ayo kerja, ayo kita kerja, ayo kerja, ayo kita kerja, ayo kita kerja bersama rakyat, bersatu padu semangat. Ayo kita kerja bersama rakyat, bersatu padu semangat. Hiduplah Indonesia Raya. Sambutan dari Ibu Ketua Umum PFPID, Ibu Megawati. Tempat dan waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera bagi Anda yang beragama lain. Terima kasih kehadiran kedatangan tamu kita, bakal calon ketua DPC Pro Rakyat Indonesia Bersatu. Dan alhamdulillah beliau ini adalah calon tunggal. Terima kasih kehadiran saudara-saudaraku semua yang tergabung di Pro Rakyat Indonesia Bersatu. Hari ini kita pun juga ditemani dari kepengurusan DPP yang kebetulan wakil ketua umumnya adalah Bapak Andi Jumawi. Terima kasih Pak Andi Jumawi atas kehadirannya. Terima kasih, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Megawati. Jadi cukup gampang dan mudah diingat. Gampang dan mudah diingat ya Bu ya. Apalagi saya pakai tongkat. Terima kasih, selamat sore, salam merdeka, merdeka, merdeka. Ya alhamdulillah, kami di sini Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya. Kami akan ceritakan sedikit filosofi mengenai apa itu Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya dan mengapa memakai lambang Bung Karno. Kalau boleh diketahui, kita akan kilas balik sejarah. Jadi kenapa Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya hadir di tengah kondisi-kondisi banyak paham radikal, banyak paham intoleran, banyak paham-paham ketidakpercayaan kepada pemerintah yang berbau agama. Jadi di sini kita sampaikan Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya hadir di Indonesia karena kita harus mengingat sejarah, karena sejarah itu tidak akan pernah lupa kenapa ada Gambang Bung Karno. Bung Karno adalah bapak proklamator pendiri bangsa Indonesia. Karena beliau adalah pendiri bangsa Indonesia, dilahirkan untuk Indonesia, beliau adalah putra sang fajar. Mau tidak mau, anak-anak kita harus dibekali sejarah. Karena dengan adanya gadget, adanya media sosial, banyak orang lupa akan sejarah. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia bisa merdeka. Itu tidak mudah karena banyak tetesan air mata, darah, pengorbanan keuangan, pengorbanan keluarga yang ingin negaranya merdeka. Alhamdulillah, hari ini kita bisa menikmati buah kemerdekaan. Hari ini kita dengan duduk yang seperti ini, yang indahnya tanpa ada suasana perang, ada tanpa adanya suasana ketekanan, ada suasana yang mendebarkan kalau misalkan seperti itu kondisi perang. Jadi di sini kita hanya mengingatkan bahwa bangsa besar adalah bangsa, jangan lupa dengan para pejuang, jangan lupa dengan pahlawannya. Di sini diketahui kenapa Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya itu adalah mengandung satu ideologi. Perlu diketahui ideologi pertama kali adalah Ekasila. Ekasila itu adalah maknanya adalah gotong royong. Gotong royong itu yang sudah disampaikan oleh Bapak
proklamator kita. Ternyata di dalam perkembangannya itu untuk membangun suatu bangsa tidak bisa gotong royong. Karena apa? Karena sporadis. Gotong royong tanpa suatu tujuan, gotong royong tanpa suatu arah. Akhirnya terwujudlah adanya perubahan-perubahan itu menjadi Ekasila, di mana di Ekasila itu adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa, kedua adalah sosial demokratis dan sosial nasionalis. Adanya Trisila itu tadi. Inilah adalah sejarah-sejarah yang mungkin terlupakan. Sejarah-sejarah ini yang perlu diluruskan. Sampai akhirnya Trisila ini pun mengalami perubahan karena dirasa kurang kuat. Karena apa yang terjadi? Pangeran Diponegoro kurang saktinya seperti apa? Patimura saktinya seperti apa? Pahlawan-pahlawan Imam Bonjol pun saktinya seperti apa? Ternyata apa? Mereka berjuang sendiri-sendiri tanpa ada persatuan dan kesatuan. Dan akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928, disitulah dikumpulkanlah para pemuda di Indonesia. Ada Jong Java, ada Jong Maluku, ada Jong Bali, semua dikumpulkan. Di situ diikrarkan satu bahasa Indonesia, satu bangsa, bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Dan disitulah apa yang terjadi. Itulah kekuatan yang maha dahsyat sehingga negara Indonesia bisa merdeka dengan menyatukan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Di Pro Rakyat Bersatu pasti Indonesia akan jaya. Itu makna filosofi yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita ketahui. Karena apa? Di Pro Rakyat Bersatu, di mana Ekasila itu adalah mengandung makna gotong royong. Pada saat hari ini, kita pun negara kita diuji dengan pandemi, dengan ujian yang sangat besar. Pandemi. Di negara yang lain, ekonomi, di luar negeri lainnya, ekonomi sudah berantakan. Tapi luar biasa di Indonesia dengan gotong royong itu semua, akhirnya kita terselamatkan ekonomi kita. Terima kasih untuk Bapak proklamator kita itu. Disinilah Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya hadir menjadi organisasi sosial kemanusiaan yang mengusung kegotong royongan, yang mengusung suatu paham ideologi dari Ekasila menjadi Pancasila. Itulah Pancasila yang berbunyi satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan, kelima, keadilan sosial. Kalau sudah Pancasila, tujuan organisasi kita ini apa? Kita ingin negara kita adil dan makmur. Itulah peranan kawan-kawan yang ada di sini untuk memakmurkan negara rakyat-rakyat kita. Karena kita ingin mendengar aspirasi rakyat, karena kita ingin mengetahui kesulitan masyarakat. Disitulah yang kita sampaikan kepada pemerintah. Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya adalah mengawal kebijakan-kebijakan pro pemerintah. Kemudian Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya mengawal hak-hak rakyat-rakyat yang termarginalkan. Kita harus bisa membantu hak-hak rakyat yang terzolimi. Ini adalah tugas-tugas kita yang memang nyata-nyata hari ini tidak mudah. Karena satu, peradaban sudah berubah, digitalisasi pun sudah seperti itu dahsyatnya, hoax pun banyak sekali. Disinilah peran, katakanlah kita Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya itu banyak sekali unsurnya, banyak sekali yang harus kita lakukan. Dengan bersatu, dengan satu paham, satu visi, satu misi, pasti terbentuknya secara otomatis. Kalau mungkin Anda hari ini satu sepakat, satu keinginan, ingin mewujudkan Indonesia raya, aman, adil dan makmur. Semoga tujuan yang Anda tersampaikan di sini dan bergabung di Indonesia Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya, insya Allah terkabulkan. Dan alhamdulillah hari ini Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya, mungkin kalau ibu bapak ibu perlu ketahui, masih anak kemarin sore. Secara jam terbang kita nggak punya nilai jam terbang, tapi ternyata semua yang ada di sini, yang semuanya yang hadir Pro Rakyat Indonesia Bersatu Indonesia Jaya yang hadir adalah
kebesaran hati yang luar biasanya sekali. Kita tidak mungkin pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang spektakuler, yang luar biasa, yang seperti apapun, karena selama ini kita belum pernah dibantu oleh pemerintah sama sekali. Tapi luar biasa semangat gotong royongnya dari kawan-kawan ini untuk berpartisipasi urunan itu yang membuat saya, menguatkan saya. Walaupun saya jarang pulang hanya untuk membesarkan Pro Rakyat Bersatu Indonesia saya, itulah yang terbayarkan semua dengan semangatnya Anda semua. Tepuk tangan untuk Anda semua. Dan saya pun tidak menyangka banyak keinginan kawan-kawan yang sudah mendengar Pro Rakyat PRBIJ ini ingin mendaftarkan daerah-daerahnya. Seperti kemarin kami dengar Cirebon Bu Mega kapan dibentuk, Pasuruan kapan dibentuk, kemarin dari Sulawesi 4 provinsi ingin segera dibentuk. Ini buah siapa? Artinya apa? Di sini tidak ada yang punya duit, yang penting punya semangat, punya keberanian, punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Ternyata itu kuncinya. Uang bukan segala-galanya, tapi segalanya memang perlu uang. Artinya kita hari ini bisa melakukan acara-acara di mal-mal seperti ini karena kita buat terobosan-terobosan yang akhirnya alhamdulillah kita dipermudah untuk membuat acara event-event besar. Dan alhamdulillah kita di sini diberikan narasumber besar tanpa harus kita bayar. Itu luar biasa. Jadi kalau perlu Anda ketahui, besok di Surabaya itu ada, kita dibantu narasumber besar, yaitu adalah Coffeepreneur. Beliau adalah juri internasional Coffeepreneur dan barista entrepreneur tanpa harus kita bayar. Mereka meminta tolong Pro Rakyat Bersatu untuk kumpulkan orang-orang ibu. Saya berikan ilmu, saya berikan kesempatan, peluang pekerjaan menjadi Coffeepreneur atau yang ingin menjual kafe-kafenya. Itu luar biasa. Kalau di luaran sana beliau mahal sekali itu. Beliau mahal sekali kalau kita mau ngundang beliau, itu nggak gampang. Karena apa? Beliau adalah juri internasional dan sertifikatnya pun sertifikat internasional semua. Inilah kalau kita bergerak dan tidak pernah berhenti untuk membangun katakanlah mental, menciptakan SDM, itu banyak cara. Karena dengan terobosan-terobosan ini akhirnya kita diberikan kemudahan yang maha dahsyat. Yang artinya kalau di luaran sana dengan jalur biasa kita akan sewa mahal itu. Tapi alhamdulillah dengan berkat dukungan kawan-kawan semua, kita pun bisa memakai jasa artis-artis yang kapasitas level level nasional, itu pun di Pro Rakyat gratis tanpa bayar. Itu luar biasa. Karena kemarin kita habis bikin acara hadro dan marawis, ternyata yang datang adalah para artis-artis hadron marawis itu adalah yang sering masuk TV nasional. Itu luar biasa, padahal acara kita di Cikarang, di pinggir jalan yang jelek kepanasan itu. Bajunya, kostumnya keren-keren, ya ala artis lah. Dan alhamdulillah pendaftaran waktu itu sampai kita tolak-tolak. Jadi mereka mendaftar ikut acara ke kita dengan hadiah cuma 1 juta. Mereka berbondong-bondong ingin menghadiri kegiatan yang kita lakukan. Inilah Pro Rakyat memberikan sentuhan-sentuhan seni dan sentuhan-sentuhan agama Islami. Waktu itu kemarin kita membuat acara seperti itu. Inilah gambaran-gambaran kepada Bapak Ibu semua bahwa Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya hadir ingin mengawal suatu sentuhan rasa, sentuhan partisipasi aktif untuk menggandeng, katakanlah, untuk menggandeng kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi positif dan bisa menjadi pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan, di mana divisi misi Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya adalah bagaimana membangun pemberdayaan ekonomi rakyat, bagaimana kita menciptakan terobosan-terobosan kepada pihak luar, kepada pihak pemerintah, baik kita ambilkan dana hibah, baik kita ambilkan dari pekerjaannya, baik dari instansi swasta. Artinya kita bisa memberikan lapangan pekerjaan nantinya dengan sendirinya. Inilah yang perlu kita sampaikan. Selama kita bersatu, pasti hukumnya adalah jaya. Apalagi kalau Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya. Kenapa dinamakan Pro Rakyat Indonesia Bersatu? Karena ini adalah bisa menjadi alat atau kendaraan-kendaraan kita untuk mungkin hari ini yang nantinya kita ke depan
bisa menjadi calon pemimpin-pemimpin yang ada di daerah kita masing-masing. Alhamdulillah kemarin di Surabaya itu pun baru kita bikin acara susunan pengurusan, dan beliau adalah notaris perempuan juga dengan gelarnya yang doktor, dan beliau juga mau maju caleg untuk anggota Dewan DPRD Kota Surabaya. Mudah-mudahan PRBIJ ini bisa menjadi kendaraan masing-masing ketua-ketuanya nantinya. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bekasi itu ada Bapak Husni Hamzah juga, dan beliau juga ingin mencalonkan diri menjadi calon anggota Dewan DPRD Kota Kabupaten Bekasi. Dan alhamdulillah hari ini ada Ibu Puji yang siap untuk membantu dan mengawal suara-suara Anda nanti di lapangan. Jadi harapan kita ini bersinergi, harapan ini sejalan. Karena apa? Kalau tidak kita rintis mulai sekarang, kapan lagi? Ini adalah salah satu kendaraan yang mempunyai tempat atau wadah untuk bersama-sama untuk membangun, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Mungkin itu aja yang perlu kami sampaikan. Sebelum saya tutup, ayo kita yel-yel ya. Nanti saya sampaikan Pro Rakyat Bersatu, Anda nanti berbicara Indonesia Jaya. Siap? Siap. Ya, oke ya. Nanti seperti ini. Pro Rakyat Bersatu, Indonesia Jaya. Pro Rakyat Bersatu, Indonesia Jaya. Siap ya? Oke, kita mulai ya. Ayo kita berdiri semua. Ayo yang di depan itu yang jangan sampai ada duduk di belakang. Di depan semua Bu, monggo Bu. Yang di belakang, di depan semua. Nah, yuk kita yel-yel ya, olahraga ya biar nggak ngantuk. Pro Rakyat Bersatu, 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 Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dan pemaparan sejarah dari Ibu Ketua Umum kita, Ibu Megawati. Dan untuk acara selanjutnya penyerahan simbolis seragam Ketua PRBIJ Kota Bekasi yang akan diserahkan langsung oleh Ibu Ketua Umum Ibu Megawati kepada Ibu Dr. Anda Puji Rahayu Ningtyas, Ketua DPC PRBIJ Kota Bekasi. Tengok sini Bu. Alhamdulillah memang pas. Beliau adalah sosok Ketua Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya Kota Bekasi. Mudah-mudahan ini adalah sebagai alat bantu juang kita untuk memakmurkan warga daerah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Semangat saya lihat ya. Semangat. Ya, cuman mohon maaf nih, sepertinya Bu Mega ini memang istimewa. Sekarang aja pidatonya sudah seperti Bu Megawati ya. Jadi saya tidak bisa mengimbangi pidatonya beliau ini. Dari segi gaya bicara aja sudah berbeda. Saya mungkin cukup terkejut ya, karena sore ini di luar dugaan saya gitu. Saya kira itu ini meeting hanya beberapa orang, kemudian membicarakan soal kepengurusan di Kota Bekasi begitu, tapi ternyata salah.
semuanya sudah rapi, semuanya sudah ramai seperti ini, saya baru datang gitu. Nah, ini merupakan apa ya, semangat juga buat saya. Jujur, saya dalam hal organisasi seperti ini masih awam, walaupun saya adalah pekerja sosial. Jujur, saya di gereja itu memang sudah puluhan tahun itu aktif di gereja dan biasa, pekerja sosial itu sudah biasa buat saya. Tapi kalau berkecimpung di organisasi politik atau seperti ini, itu mungkin hal baru buat saya. Dan lebih terkejut lagi karena jujur saja saya itu baru minggu kemarin ketemu Bu Mega. Dan itu pun sebenarnya hanya bincang-bincang biasa, kita makan soto bersama gitu. Dan hanya ngobrol biasa, tiba-tiba Bu Mega sama Mbak Karin bilang, "Bu, gimana menjadi ketua?" Saya senyum-senyum aja. Saya pikir ya semuanya itu hanya bercandaan begitu loh. Nah, kebetulan juga saya tidak tahu apakah ini rencana Tuhan ya. Ini kalau saya flashback dulu ya, Bu ya. Saya ketemu Mega ini hanya karena saya tinggal di sebelahnya Ibu Maria. Kemudian malam hari Ibu Maria kontak saya, "Bu, saya besok ada teman, orangnya inspiratif sekali karena apa ya, penuh semangat, energi, kemudian berkecimpung di kegiatan sosial begitu. Ibu besok bisa nggak bertemu dengan beliau?" Nah, karena beliau bilangnya seperti itu, ya saya pengen tahu dong seperti apa sih Bu Mega itu, karena kok kedengarannya inspiratif sekali gitu. Kemudian beliau datang, saya ikut datanglah di situ. Yang biasanya situ hanya pakai daster, tapi karena beliau mau datang, saya rapi tuh hari itu ke rumahnya Bu Maria itu, saya dandan. Dan ternyata memang luar biasa ya. Yang kita dengar tadi berpidatonya itu sudah, ya mungkin ini tanda juga suatu saat beliau ini menjadi pemimpin di negara kita ya. Ini harapan kita. Nah, jadi dengan cerita seperti itu, ini mohon maaf sekali kalau seandainya nanti saya sebagai ketua itu banyak kurangnya. Sebenarnya kalau saya boleh menawar nggak ini Bu? Misalnya apakah misalnya tadi Ibu mengatakan ada pilihan lain atau kandidat lain gitu, saya pikir baik juga gitu. Nggak ada lagi ya, deal. Sudah deal Bu. Cepet banget Pak Yudin jawabnya, nggak ada. Udah maju terus, pantang mundur, semangat. Ya kalau gitu kita sama-sama ya bekerjanya ya. Ya. Oke. Semangat. Kita sama-sama belajar ya. Yang penting pokoknya maju mundur kita bersama-sama saja gitu. Jangan yang lain satu maju, yang lain mundur. Oh, ya maju terus, kata bisnis maju terus. Maju bersama. Ya. Oke, jadi sepakat ya kita belajar bersama. Kita akan membuat organisasi ini besar dalam arti manfaatnya bagi orang lain. Tidak hanya besar namanya, tetapi besar manfaatnya juga bagi orang lain. Ya, apapun yang kita lakukan, hasilnya adalah ukurannya adalah kita bermanfaat bagi orang lain. Walaupun nama besar, tapi tidak pernah bermanfaat bagi orang lain, menurut saya itu hanya kosong. Besar bagi kita adalah manfaatnya bagi orang lain ada. Ya, jadi mari kita bersama-sama membuat organisasi ini besar dalam arti besar manfaatnya untuk orang lain, ya, untuk negara kita supaya negara kita itu tetap bersatu, rukun, damai dan jaya selamanya. Baik, terima kasih untuk saat ini. Hanya itu yang saya sampaikan. Kedepannya mari kita bekerja bersama. Merdeka. Terima kasih. Bila tadi sambutan dari Ibu Ketua kita, Ibu Dr. Puji Rahayu Ningtyas, Ketua PRBIJ Kota Bekasi. Baiklah, akan kami lanjutkan untuk susunan.
Terima kasih. Hari ini kita sudah mendapatkan seorang ketua cantik lagi ya Bu. Setuju ya? Inspiratif ya? Deal ya? Deal. Oke, deal. Sepakat. Semangat 45. Oke. Karena kita sudah ada ketua, maka kami akan bacakan struktur organisasinya. Mohon maaf agak telat sedikit. Ini hari tanggal 13 September 2021 tepatnya pada sekitar pukul 15 Tes. di Kota Bekasi telah resmi disampaikan secara gamblang oleh Ibu Ketua Umum melalui media. Sudah disampaikan bahwa Ibu adalah ketua daripada Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya di Kota Bekasi. Selaku ketua tentunya banyak harapan-harapan Ibu kepada para pengurus maupun kepada anggota yang ada di Kota Bekasi ini untuk kemajuan daripada PRBIJ sendiri. Tentunya apa yang ingin kami sampaikan atau apa yang ingin kami tanyakan kepada Ibu adalah terkait gerakan langkah minimal 100 hari ke depan daripada program Ibu sebagai ketua di DPC Kota Bekasi. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya cukup berat buat saya ya, tapi saya akan coba sedikit menjelaskan. Yang pertama, saya terima kasih karena sudah dipercaya menjadi ketua DPC Indonesia Jaya di Kota Bekasi. Semoga saya bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Kemudian harapan saya, pegangin mama. Harapan saya kedepannya ada 2 poin besar. Yang pertama, saya berharap organisasi ini bisa mempersatukan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan, berbagai perbedaan yang ada, karena perbedaan itu indah kalau kita bisa mempersatukan. Sehingga kalau organisasi ini bisa mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai perbedaan itu, itulah nilai lebih organisasi ini. Harapan saya yang kedua adalah organisasi ini bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat dalam hal positif apapun. Walaupun kecil, tetapi kalau kita bermanfaat lebih baik daripada kita nama besar. Jadi saya berharap nanti teman-teman yang sudah bergabung di Pro Rakyat ini sungguh-sungguh bekerja dengan hati, dengan tulus, supaya apa yang terjadi ini bisa membantu orang lain. Sekecil apapun yang kita berbuat pasti akan bermanfaat bagi orang lain ketika kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan ikhlas. Itulah 2 harapan saya yang terbesar. Kemudian untuk 100 hari ke depan, yang pertama saya akan melengkapi dulu kepengurusan di Kota Bekasi. Kemudian yang kedua, pasti saya berharap nanti 100 hari ke depan ini juga teman-teman yang mungkin baru bergabung ataupun yang sudah lama tetapi karena belum intens bekerja, saya berharap nanti semua teman-teman yang bergabung di sini mempunyai chemistry yang sama untuk bekerja bersama, untuk melakukan kegiatan bersama. Chemistry itu penting bagi kami. Kemudian selain itu, secara nyata setelah nanti kegiatan yang sudah direncanakan oleh teman-teman berupa pernikahan massal dan santunan untuk yatim piatu dan duafa, mungkin kita akan mencari kegiatan yang lain yang berdasarkan data. Misalnya nanti teman-teman mengumpulkan di daerah mana memerlukan apa dan kita dan melakukan itu, itulah yang akan saya cari. Sehingga kegiatan itu memang diperlukan, tidak kita ciptakan tetapi tidak diperlukan oleh masyarakat. Saya inginnya kegiatan itu diperlukan oleh masyarakat. Dari mana kita tahu? Dari teman-teman yang di lapangan, supaya mendata apa yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi kedepannya adalah kami akan mendata
apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kami akan berusaha membuat kegiatan yang memang mereka perlukan. Terus bagaimana sambutan daripada para pengurus dan anggota PRBIJ sendiri di Kota Bekasi menyikapi dengan adanya Ibu terpilih sebagai Ketua DPC di Kota Bekasi? Bagaimana sambutan mereka dan dukungan mereka kepada Ibu? Ya, puji Tuhan ya, kalau secara real tadi mereka menyambut baik terpilihnya saya, dan memang karena saya juga belum berpengalaman, mereka juga mau membantu saya sama-sama belajar untuk membesarkan organisasi ini untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan itu sangat saya hargai, sangat saya syukuri, karena sehebat apapun pemimpin tanpa didukung oleh anggotanya tidak akan berhasil apa-apa. Sehingga saya sore ini sangat bersyukur karena anggota ataupun pengurus yang terbentuk ini menyambut saya dengan baik, dan mudah-mudahan inilah yang keluar dari hati mereka, dan saya percaya itu adalah keluar dari hati mereka. Ini membuat bekal bagi saya untuk bekerja secara maksimal. Terakhir Bu, tentunya setiap organisasi, lembaga atau korporasi dan lain-lain sebagainya apabila terbentuk di suatu masyarakat, tentunya ada harapan Ibu kepada masyarakat dan anggota itu sendiri. Harapan Ibu kepada masyarakat dan pemerintah Kota Bekasi sendiri bagaimana? Harapan saya kepada masyarakat yang pertama adalah masyarakat bisa terbuka terhadap kehadiran organisasi ini. Karena ketika mereka tidak membuka diri, apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Jadi yang pertama adalah mereka membuka diri untuk kehadiran organisasi ini. Kemudian untuk pemerintah sama, mereka juga membuka hati untuk kita dan mau bekerja sama membantu kita untuk melakukan hal-hal positif yang diperlukan oleh masyarakat. Karena saya yakin pemerintah juga memerlukan tangan-tangan masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dibutuhkan oleh rakyat yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah hanya duduk di meja saja kan tidak mungkin berhasil menjangkau ke masyarakat bawah. Mungkin ada sedikit apresiasi kepada ketua kita. Waduh, ini yang tadi saya sudah sampaikan, Bu Mega ini memang sosok yang inspiratif sekali ya. Dari cara bicaranya aja sudah luar biasa ya. Dan ini membuat saya semakin yakin bahwa organisasi ini akan menjadi organisasi yang besar yang bisa membawa masyarakat Indonesia ini menjadi lebih terbuka, lebih maju, lebih terbuka terhadap segala macam perbedaan dan perkembangan. Karena langkah pertama adalah terbuka dulu. Tanpa terbuka apapun tidak bisa akan berubah. Begitu. Dan Bu Mega ini adalah satu sosok yang menurut saya inspiratif dalam hal apa? Dalam hal open minded, terbuka sekali, dan juga mau berjuang untuk orang lain yang belum tentu nanti itu hasilnya mereka bisa menikmati. Tetapi saya yakin dari kemauan beliau, dari semangat beliau, motivasi beliau, organisasi ini akan menjadi besar dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih Ibu. Ya. Sukses Bu. Selamat. Terima kasih. Kita kerja, ayo kerja, ayo kita kerja, ayo kerja, ayo kita kerja, ayo kita kerja bersama rakyat, bersatu padu semangat. Ayo kita kerja bersama rakyat,